Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Spish Putra. Saya dari kelas D3TT 4202 dengan NIM 6705184077. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisikan pengerjaan uji kompraktikum cloud computing tahun 2020. Jadi di sini sudah tertera soal yang diberikan oleh asisten, kemudian pengumpulan seperti biasa akan dikumpulkan pada link Google Form yang terdapat di Google Classroom. Kemudian instruksi di sini kita dapat melihat membuat halaman website sederhana dengan tema bebas dengan tingkat high availability yang tinggi dan membuat koneksi VPN service. Jadi di sini kita dituntut untuk membuat sebuah website sederhana namun dengan tema bebas. Kemudian tingkat capaiannya itu high availability yang sangat tinggi. Kemudian juga di sini kita diminta untuk membuat koneksi VPN service seperti yang sudah diajarkan pada praktikum modul terakhir, yaitu mengenai VPN pada Microsoft Azure. Kemudian di sini ada poin penilaian uji kompraktikum 2. Yang pertama, kita akan membuat virtual machine dan juga load balancer. Nah, di sini nanti berapa jumlah virtual machine-nya, kemudian dipastikan agar load balance-nya itu berfungsi. Nah, di sini untuk pengecekannya, website-nya aman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membuat automasi. Jadi automasi ini melakukan fungsi di mana menjalankan atau men-start serta menghidupkan server yang sedang berjalan. Jadi kita akan membuat sebuah automasi yang akan dikirimkan ke email cloudcomputing2020@outlook.com. Start HP-nya itu mulai pukul 19, nanti bakal kita set 19, kemudian untuk shutdown-nya sendiri itu akan pada pukul 9. Itu juga bakal kita set nanti ketika kita membuat automasi. Kemudian di sini subjek di emailnya itu diisikan uji kompraktikum cloud computing 2020. Kemudian dari body isi emailnya itu nama saya, kemudian NIM saya juga, dan juga kelas. Untuk actionnya sendiri startup dan shutdown seperti itu. Kemudian yang ketiga kita akan buat VPN. Jadi seperti yang ada di instruksi tadi, kita akan melakukan koneksi atau mengkoneksikan via VPN. Kemudian juga disertakan dengan file .openvpn-nya dengan format nama _name. Kemudian yang keempat itu kita akan membuat sebuah website. Website di sini terdapat user interface-nya jelas, itu website. Kemudian untuk header website-nya itu ditulis atau diisikan dengan virtual machine sekian misalkan. Nah, ini kontennya. Dan yang terakhir ini ada YouTube. Untuk YouTube itu jelas, jadi kita akan mengirimkan sebuah video saat ini yang sudah kita retake, kemudian diupload melalui YouTube dengan full screen recording. Jadi ini menandakan full screen recording. Kemudian minimal durasi video 15 menit, mungkin akan lebih. Wajah yang sudah tertera di pojok kiri bawah, kemudian audio, dan yang terakhir penjelasan langkah-langkahnya dan kesimpulan, seperti itu. Baik, untuk pertama-tama kita akan melakukan pembuatan virtual machine dan juga load balancer. Jadi kita masuk saja ke
portal Azure-nya. Sebelumnya saya sudah mencoba, namun terdapat beberapa error pada saat deploy load balancing-nya. Seperti itu. Di sini kita akan create resource group. Kemudian di sini kita add di sini namanya ujicom 2. Dengan regionnya ini kita pilih Southeast Asia karena server yang terdekat itu berada di Southeast Asia, yaitu di Singapura. Setelah itu kita review terus create. Oke, sudah. Kemudian go to resource group. Kemudian saya add kemudian kita pilih atau cari virtual machine. Dia di compute. Nah, kemudian di sini ada virtual machine. Kemudian di sini saya akan buat namanya VM61. Kemudian di sini kita untuk regionnya sendiri sudah Southeast Asia. Kemudian untuk availability optionnya, nah di sini kita atur sebagai availability set. Kemudian untuk availability setnya agak ulang. VM bebas. Kemudian oke. Setelah itu nah, kemudian di sini kita pastikan untuk authentication type-nya, misalkan SSH public key diubah menjadi password. Setelah itu masukkan username. Saya akan isi username sebagai Kasvi, kemudian untuk passwordnya sendiri kemudian untuk di sini public inbound ports-nya ini kita pilih allow selected ports. Setelah itu kita checklist HTTP dengan HTTPS. Setelah itu kita lanjut ke untuk di sini, untuk di sini jangan lupa kita pilih premium SSD. Setelah itu
untuk networknya ini saya gunakan seperti defaultnya. Kemudian untuk manajemen juga oke. Kemudian kita langsung review and create aja. Mungkin agak low lah. Kemudian kita create. Oke, sudah. Sebenarnya deploy-nya sedang kita proses, namun untuk resource group-nya sudah, dan ini masih tahap pembuatan dari VM. Terus beberapa yang tadi kita input atau konfigurasikan. Baik, kemudian saya akan membuat satu VMware lagi, satu virtual mesin lagi. Saya akan membuat 2 buah virtual mesin di sini. Sama langkah-langkahnya sama seperti virtual mesin yang di awal sudah saya buat. Mungkin akan saya jeda terlebih dahulu. Baik, jadi di sini sedang proses pembuatan dari virtual mesin yang kedua. Kemudian saya akan jeda untuk sholat asar terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, oh iya, tadi sebelumnya maaf, saya lupa untuk menampilkan kredit yang sudah yang terdapat pada Azure saya. Di sini terlihat masih 95 USD kredit saya. Yang sudah digunakan itu hanya baru sekitar 5 dolar USD. Nah, mengapa masih cukup banyak? Karena setelah pelaksanaan praktikum saya melakukan remove atau delete terhadap beberapa service yang sudah saya gunakan agar itu tidak memakan kredit yang cukup banyak seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut. Sini sudah terbuat VM yang kedua. Nah, ini setelah langkah ini kita akan coba masuk ke putih. Sebentar. Nah, tadi kamera saya error. Kemudian kita masukkan putih. Kemudian kita masukkan IP yang pertama. Oke, coba kita open. Yes. Di sini Surya Asfi. Passwordnya harus cepat ketika tahap login karena menggunakan SSH, jadi tidak akan selalu terbuka seperti itu. Nah, ini untuk VM satunya sudah berhasil masuk ke putih. Kemudian untuk saya akan langsung mencoba dua putih maksud saya. Untuk IP-nya sendiri kita copy paste, kita enter yes, sama
Jadi pembuatan virtual machine sudah bisa dikoneksikan melalui Qt. Baik, kemudian untuk VM1 saya akan masuk ke super user dulu. Kemudian kita akan melakukan update dan upgrade dengan komen apt get update, apt get update, dan apt get upgrade min y. Kemudian saya blok Ctrl+C, kemudian di sini. Nah, oke. Ini kita enter aja dulu. Menunggu ini masuk ke susu di kanan. Oke, sambil menunggu, mungkin saya akan jeda terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi video. Baik, kemudian di sini kita akan melakukan penginstalan terhadap OpenVPN. Oh ya, ini saya gunakan note sebagai catatan yang ataupun komen-komen yang akan saya masukkan ketika melakukan detek video. Di sini mungkin saya akan lakukan di VM1. Mengapa? Karena hanya salah satu VM yang dijalankan untuk melakukan OpenVPN. Jadi di sini komennya itu wget https://git.io/vpn min caps lock OpenVPN OpenVPN install.sh. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan langkah berikutnya itu chmod plus x OpenVPN install.sh. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita masukkan komen masuk ke direktori sudo /openvpn.sh. Nah, di sini kemudian untuk IP-nya sendiri saya akan samakan dengan IP VM1. Nah, ini. Nah, sama, kita enter. Setelah itu untuk di sini protokol yang bakal kita pakai di OpenVPN ini kita akan menggunakan UDP. Kemudian untuk portnya 1194. DNS-nya kita akan gunakan pakai DNS Google. Kemudian untuk nama klien itu, nah di sini mana OpenVPN. Nah, OpenVPN ini dengan nama _name. Jadi di sini saya akan berikan nama saya Surya Asfi Syahputra, NIM 6705184777.
kemudian sebentar, kemudian kita enter. Wait. Kemudian kita menunggu pembuatan file OpenVPN-nya finish. Di sini sudah terbilang finish. Nah, kemudian setelah tahap pembuatan file .openvpn selesai, saya akan download file OpenVPN tersebut dengan IP-nya itu tadi, ini saya copy, kemudian slash Surya Asfi Syahputra 6705 kemudian .ovpn Surya Asfi Syahputra. Sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan entah mengapa ketika saya akan mendownload file OpenVPN yang sudah saya buat di putih tidak bisa di-download. Ini di sini saya ketikkan IP saya, IP yang ada di sini, IP yang ada di VM1. Kemudian saya ketik, kemudian saya tuliskan nama filenya nih. Ini nama file suryaasfisyahputra.openvpn.com, namun nggak bisa. Kemudian saya buat lagi dengan file yang berbeda. Saya akan mencoba dengan saya close, kemudian saya masukkan IP-nya. Dari sini saya copy, paste slash nama filenya. Filenya itu Surya Asfi underscore 6705.18.77.ovpn. Surya Asfi 6705.18.47.ovpn. Tuh, gagal. Saya tidak tahu mengapa. Saya tadi sudah coba troubleshoot, namun tidak menemukan jawabannya. Seperti itu. Baik, ternyata sudah bisa. Ini saya mengalami seharusnya file yang sudah tadi saya lakukan konfigurasi pada OpenVPN, saya harusnya copy dulu ke file nginx-nya biar nanti terdownload di port HTML seperti itu. Ini sudah terinstall. Kemudian saya buka. Ini langsung saya drag, bisa tidak ya? Oh wait, file. Nah, ini langsung saya drag aja. Kemudian kita add. Nah, setelah itu coba kita koneksikan. Saya tadi cukup kebingungan, namun saya coba troubleshooting, ternyata bisa. Agak cukup lama proses connecting OpenVPN-nya. Saya akan coba jeda dulu. Ketika sudah selesai saya akan melanjutkan.
Nah, baik. Jadi di sini saya membuat file baru, dalam OpenVPN. Ini sudah berhasil. Kemudian ini juga sudah terganti menjadi LAN, dan itu menandakan bahwa kita sudah menggunakan layanan OpenVPN. Coba kita cek IP IP. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini saya menggunakan IP dari Microsoft Azure sendiri. Ini. Nah, 52.163.224.163. Oke. Nah, itu host saya, kemudian remote portnya 61.766, kemudian ISP-nya itu dari Microsoft Azure sendiri, yaitu Microsoft Corporation. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu sebentar. Baik, kemudian di sini saya akan memasukkan source code dari website yang sudah saya buat. Kita sudah masuk ke directory dari var/www/html, kemudian kita masukkan nano index html, index debian.html. Wait. Ternyata terdapat typo. Sudo nano index.nginx. Nah, di sini kita masuk, kemudian saya akan coba masukkan file source code yang sudah saya buat terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat website, namun di sini juga dibarengi dengan CSS dan juga JavaScript. Namun tapi nanti ketika saya lakukan hanya untuk memasukkan si HTML-nya saja, itu tidak akan masuk, tidak akan ada seperti itu. Coba saya akan ini codingan defaultnya. Kita delete. Sebentar. Nah, di sini saya akan memasukkan source code yang sudah saya buat dengan nama, misalkan ini apa tadi, VM
Nginx. Oke. VM gcom cc cloud computing gcom cloud computing ini VM-nya 01, kemudian sama lakukan di putih yang kedua juga, di VM yang kedua kita masukkan komen cd. Nano Nginx Nginx ini kemudian untuk pembedanya saya akan ganti titelnya Ujicom Cloud Computing VM 02. Nah, di sini saya melakukan pengetesan. Sebenarnya bisa, tampilannya sebenarnya seperti ini. Nah, namun saya menggunakan CSS dan juga JavaScript. Saya bingung untuk memasukkan ke dalam file nanonya. Saya akan coba buat dalam satu file. Ini untuk Ctrl C. Saya akan coba ke salah satu VM terlebih dahulu. Ini. Oke. Nah, udah. Saya kita klik kanan. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, sudah. Kemudian untuk JavaScript-nya saya akan coba copy paste juga. Klik kanan. Oke, sudah. Coba kita Ctrl X, Y, save. Oke, coba kita cek di websitenya apakah tampilan berubah atau tidak. Untuk tetap tidak bisa. Jadi di sini saya gagal untuk menggunakan CSS dan JavaScript. Namun untuk tampilan website sendiri jatuhnya seperti ini. Ini tampilan website yang sebenarnya seperti itu. Di sini saya jelaskan tentang virtual machine advisor, automation, kemudian virtual private network-nya. Seperti itu. Ketika saya klik about, ini tentang template-nya untuk project yang saya buat saat ini, kemudian kontak saya. Nah, seperti itu. Sama halnya di VM kedua. Coba kita lakukan pengecekan. Nah, ini dia. Cloud Computing VM 1. Yang ini Cloud Computing VM 2. Oke. Sudah. Kemudian di sini saya akan masuk, saya bukan buat load balancer-nya.
saya masuk resource group di sini, kemudian saya add. Kita cari load balancer. Oke, kita create. Untuk instance detailnya uji com 2 load balancer. Kemudian untuk region udah Southeast Asia. Kemudian untuk IP-nya, IP address name-nya bentar. IP load balancer. Kemudian basic public. Ini dynamic. Oke. Di VPN create. Kemudian kita create. Waktu menunjukkan saat lagi. Dan sudah selesai. Kemudian kita tuju ke go to resource. Oke. Wait. Sebentar. Load balancer. Sebentar. Saya akan buat baru lagi untuk load balancernya agar tidak memakan waktu. Kita ke source group uji com 2, kemudian kita add load balancer. Load balancer. Dan kita create. Nah, di sini kita pakai static IP load balancer. Dia untuk name-nya ujicom 2 lb. Coba kita buat ya. Tadi tidak muncul IP-nya. Dan go to resource. Nah, ini IP-nya sudah muncul. Setelah itu IP-nya kemudian kita masuk ke backend pool. Kita add, kemudian ujicom 2 misalkan pool.
Kemudian untuk virtual mesinnya pilih yang Ujicom 2. Sifat untuk ininya pilih virtual mesin. Kemudian kemudian di sini add virtual mesin, kita centang keduanya dan kita add. Nah, udah. Terus kemudian add. Tunggu beberapa saat. Sambil menyelesaikan yang automation, VPN sudah, website sudah, tinggal automation. Sudah. Sekarang ke health props-nya kita add, kemudian Ujicom prop TCP portnya 80, intervalnya ngetik, kemudian kita oke aja langsung. Ini masih loading untuk pembuatan propnya. Nah, udah. Kemudian setelah selesai, kemudian saya akan melakukan percobaan. Oh, kita masuk ke load balancing rules dulu. Wait. Belum bisa ya. Kemudian ini kita add Ujicom 2 terus. Ujicom 2 port, Ujicom propnya udah, session process nya mana aja. Oke, kita oke aja langsung. Nah, sudah. Sedang proses pembuatan. Nah, kemudian kita lakukan. Nah, ini Ujicom 2 nih. Kemudian kita refresh. Ini Ujicom 2 masih. Ujicom.
Nah, ini nah yang tadi kan uji cloud computing 02, sekarang ini 01. Terus kemudian kita refresh lagi. Nah, ini VM002. Jadi membuktikan bahwa load balancer ini bekerja dengan baik seperti itu. Jadi akan silih berganti ketika kita memasukkan alamat IP dari load balancer itu antara VM1 sama VM2. Kemudian nah di sini juga dapat terlihat kemudian di wait kan sebentar. Ya, jadi di sini saya sudah menggunakan WebStrace. Di sini laptop saya agak cukup nge-lag. Nah, di sini terlihat bahwa WebStrace di sini berhasil dengan menggunakan IP dengan menggunakan IP dari saya tadi lupa untuk merekamnya. Saya gunakan IP yang load balancer. Nih, yang 127 ini. Kemudian coba kita refresh. Nah, ini saya 02. Nah, ini masih berjalan dengan baik. Untuk saya agak ngelag ya di sini. Nah, sudah. Kemudian tahap terakhir saya akan melakukan pembuatan automation. Kita masuk research group, kemudian agak lula ya, agak lemot. Agak lola. Kemudian kita add. Mana nih? Lama. Oke. Stresnya akan saya tutup aja karena bikin lola. Kemudian kita lanjut create. Kita akan membuat automasi. Lola banget.
saya stop dulu deh tesnya agar laptop saya tidak begitu nge-lag, karena dengan menggunakan web server Stress ini jadi melakukan pengetesan pada IP yang sudah kita input. Nah, sudah kan? Kemudian kita masukkan Ujicom 2 VM misalkan. Kemudian ini udah, Ujicom 2 udah. Ini kita ganti Southeast Asia, mana Southeast Asia. Kemudian kita yes, create. Menunggu. Oke, sudah. Kemudian ini ada banyak. Coba kita buka dari sini aja. Nah, ini dia. Bentar, saya cek. Habis ini wait. Setelah itu kita ke runbook. Dan kita create runbook. Ujicom 2 runbook. Dan sini kita gunakan PowerShell, kemudian kita create. Oke, wait, saya buka Sublime. Nah, untuk scriptnya kita gunakan ini, Ctrl-C, paste, coba kita tes paint. Oh wait, wait. Oke, wait. Sekarang kita buat lagi aja. Ya, Ujicom 2 runbook. Kemudian type-nya PowerShell, kemudian kita create. Sudah. Dan kita copy paste, kita save dulu. Setelah di save, kemudian kita test paint. Untuk VM name-nya VM strip 01, VM strip 02, Ujicom 2 resource group name-nya. Kemudian untuk VM action-nya shutdown. Kemudian kita start. Nah, komplit nih. Setelah komplit, kemudian kita cek untuk
Nah, kemudian nah, ini bukti bahwa ini, nah ini dia, tuh kan diallocating kan, ini stop diallocated. Nah, ini berarti udah tandanya udah berhasil untuk di stop. Coba kita stop, kemudian kita run, kita start up. Wait. Kemudian kita uji com 2. Wait, kita ke mana? Wait, jangan yang ini. Kita masuk ke, nah ini aja. Sini kita ke logic app, kita ke uji com 2, kemudian logic app, mana logic app? Logic app. Nah ini kemudian untuk kita uji com 2, namanya uji com 2 logic app. Kemudian kita langsung bukan ke itu ya. Setelah selesai, langsung ke go to resource, kemudian ke requirements. Jadi ini pertama kita masukkan day, add this source, this source, kemudian tadi jamnya itu jam 19 dan 21. 19. Wait. Ya, untuk yang kedua ini time zone. Kemudian step create, sign. Sudah masuk. Kemudian subscriptionnya server, kemudian uji com 2,
ini uji dulu VM for objeknya, yes, parameternya, runbooknya, uji com2 ini parameternya, wait, sebentar. Runbook parameternya, runbook parameter, bentar, runbook parameternya VM R1, VM R2, kemudian runbook parameter resource group name, bentar, kemudian masih ada runbook, bentar, bukan ini, ke jobs, apa ya, runbook parameter nggak bisa ditambahin lagi. Kemudian next step, baik, mungkin cukup sekian untuk waktunya juga sudah mepet. Jadi di video kali ini saya buat tidak selesai dengan tidak melakukan otomasi. Di sini tadi saya mengalami kendala karena tidak bisa menambahkan parameter lagi. Saya ingin menambahkan parameter dari Nah, saya ingin menambahkan parameter dari runbook resource group name-nya, namun tidak bisa seperti itu. Di sini hanya tersedia hybrid automation worker group saja, tidak ada penambahan untuk parameter resource group name-nya. Jadi video ini sekian saya buat. Terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.